Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Hari ini saya ingin menjelaskan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh saya Putu Kurniari Pratiwi SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa yang saya percayai sebelum saya mempelajari modul ini? Yang pertama adalah teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru, di mana murid ditempatkan sebagai objek pembelajaran, sedangkan gurunya sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, saya hanya melihat nilai aspek kognitifnya saja, yaitu pembelajaran hanya menilai dari aspek pengetahuan tanpa melihat aspek psikomotor, afektif, spiritual, sosial, dan budaya yang ada di dalam diri murid itu sendiri. Yang ketiga, suasana kelas yang tertib dan tenang. Saya senang jika suasana kelas saya itu tenang. Anak-anak hanya fokus mendengarkan penjelasan dari saya dan tidak ada interaktif dua arah antara saya dan anak-anak. Akhirnya, anak-anak cenderung pasif dan takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang keempat, semua anak saya menganggap sama. Itu maksudnya adalah saya menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Saya tidak pernah melakukan yang namanya asesmen diagnostik awal untuk mengetahui karakteristik anak didik saya. Setelah saya mendapatkan pencerahan atau mempelajari modul ini, maka di situ saya memiliki pandangan yang berbeda. Banyak hal yang saya pelajari pada modul 1.1, di mana pembelajaran sebenarnya haruslah berpusat pada anak atau student center. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, di mana anak sebagai subjek pembelajaran bukanlah objek pembelajaran dan guru merupakan fasilitatornya. Pembelajaran berpusat pada anak, di mana pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Anak diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Sebagai pendidik, saya tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya anak-anak. Yang bisa saya lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya yang memajukan perkembangan karakteristik mereka. Seorang guru tidak hanya memberikan pengajaran dan pengetahuan saja kepada seorang murid, akan tetapi mendidik keterampilan berpikir serta mengembangkan kecerdasan batin dari anak, menjadikan anak manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Selain kita memperhatikan aspek kognitif, kita juga harus memperhatikan 4 aspek yang lain, yaitu aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kognitif adalah aspek pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap. Kemudian psikomotor adalah aspek keterampilan yang dimiliki oleh anak. Spiritual itu adalah aspek keagamaan mereka. Sosial dan budaya adalah aspek dalam kehidupan nasional yang terkait dengan pergaulan dari setiap individu pada masyarakatnya. Tugas dari seorang pendidik bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tapi bagaimana kita mengembangkan kemampuan yang anak-anak miliki sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut. Seorang pendidik tidak bisa menilai anak berdasarkan satu aspek saja,
melainkan semua aspek. Bisa jadi ketika seorang anak tidak begitu pandai dalam hal pelajaran atau kognitifnya kurang, namun dia akan sangat kompeten dalam aspek psikomotoriknya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghakimi kekurangan seorang anak, terutama hal-hal yang terkait dengan kemampuan otak dari anak. Sebab setiap individu mempunyai kelebihan masing-masing. Kita tidak bisa menilai hanya dari satu sisi saja, sedangkan sisi yang lainnya kita kesampingkan. Seorang pendidik harus mengetahui kecenderungan semua aspek ini yang ada pada muridnya. Pembelajaran itu haruslah menyenangkan. Tidak ada lagi pembelajaran yang hanya bertenang, diam, dan tidak ada aktivitas. Pendidik harus bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan, yaitu pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkan, dan yang paling utama tidak membosankan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat memberikan tantangan kepada peserta didik untuk berpikir kritis dan mau mempelajari sesuatu yang baru, sampai akhirnya menggali dengan lebih dalam lagi, sehingga hal itu akan menyebabkan rasa percaya diri dari seorang anak murid kita semakin meningkat. Seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan juga kreativitas dari masing-masing anak didik kita. Lebih cermat melihat bakat anak sesuai dengan kodrat anak, itulah fungsi dari seorang pendidik yang sesungguhnya. Semua anak itu istimewa. Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, barulah saya memahami jika karakteristik anak tidaklah sama. Mereka mempunyai keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Dan saya sebagai seorang guru harusnya bisa menuntun minat dan potensi dari masing-masing anak didik kita. Bagaikan seorang petani, di mana anak-anak merupakan benih yang kita tabur. Sama halnya jika kita menabur padi, tidak mungkin kita merawat seperti tanaman jagung. Pasti kita akan merawat tanaman tersebut seperti tanaman padi, dan begitu pula dengan anak didik kita. Kemudian kita harus menghamba kepada anak. Menghamba dalam artian mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Menghamba pada murid bukanlah berarti guru tunduk dan menuruti keinginan siswa tanpa batas, tapi guru harus bisa memberikan bimbingan dan arahan yang tepat, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik sebagai seorang pendidik. Kita harus bisa mengamong murid, yaitu memberikan teladan, memotivasi, dan mendorong menjadikan anak murid kita mandiri. Apa yang bisa saya terapkan setelah saya mencerminkan pemikiran KHD ini? Yang pertama adalah saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan semua murid atau student center, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan anak-anak bisa lebih berpikir kritis. Yang kedua adalah saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari anak itu sendiri. Yang ketiga, menerapkan sistem AMON, yaitu memberikan contoh, memotivasi, dan mendorong kreativitas dari anak murid. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dilakukan sesuai dengan kultur sosial budaya yang ada pada sekolah. Kesimpulan untuk kegiatan hari ini adalah pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan-tulisan itu suram. Nah, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa dalam menebalkan segala tulisan yang suram, yang berisi akal budi pekerti baik, sehingga anak bisa tumbuh menjadi manusia yang berwatak baik. Pendidikan haruslah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sehingga anak mendapatkan kecerdasan yang luas. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada anak. Demikianlah hasil karya saya hari ini. Terima kasih dan semoga hasil karya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian.